Tuhan telah rencanakan di dalam kehidupan kami. Dan apa yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya baik. Karena kami tahu Tuhan menyayangi kami. Dan Tuhan selalu menyiapkan setiap rencana apapun secara detail di dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang mengasihi bagi semua anak-anak-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat pagi hari ini, kalau kami masih boleh berkumpul bersama-sama di tempat-Mu yang kudus ini. Kami ingin beribadah, kami ingin bersekutu dengan-Mu. Kami telah naikkan pujian penyembahan kami kepadamu, dan kami percaya pujian penyembahan kami yang kami naikkan telah menyukakan hati Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk mendengarkan setiap nasihat-nasihat-Mu atas hidup kami. Karena itu Bapa, bukakan pikiran kami seterang-terangnya, hati kami sebesar-besarnya. Jadikan hati kami ini sebagai tanah yang subur, yang siap selalu untuk ditanami oleh benih kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Kuasailah seluruh ruangan ini. Kuasailah seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan urapi juga hamba-Mu ini. Supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan yang boleh disampaikan dalam ibadah di pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Anak Tuhan pasti luar biasa. Saudara, hari ini saya mau berkhotbah mengikuti tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia. Sinode Gereja Bethel Indonesia memberikan satu arahan atau tuntunan kepada gereja-gereja untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh sinode. Tapi enggak semua gereja boleh mengikuti, boleh juga untuk membuat tema tersendiri. Cuma hari ini saya mencoba mengikuti apa yang Gereja Sinode Indonesia berikan. Temanya yang diberikan adalah murid yang bersiaga di akhir zaman. Siapa murid yang dimaksud? Kita, anak-anak Tuhan ini. Kita buka dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kita akan baca secara bergantian ya. Maksudnya supaya kita semua tahu apa isi nats firman Tuhan yang menuntun kita hari ini. Lupa kacamata. Maklum, mata nggak bisa bohong. Perikop kita hari ini berjudul kedatangan Tuhan. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Ayat 13 dikatakan begini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Silakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, sebelum kita akan bahas nats firman Tuhan yang baru kita baca, saya pikir ada baiknya kita tahu dulu tentang surat Tesalonika ini.
Ini surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 50 atau 51 sesudah Masehi. Berarti ini kira-kira sekitar 30 tahunan lah setelah Yesus meninggal. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika? Kisahnya sebenarnya Rasul Paulus ini belum lama pulang dari jemaat Tesalonika ke tempat tinggalnya pada waktu itu. Saya lupa Rasul Paulus ada di mana. Kenapa Rasul Paulus baru pulang dia tulis surat kepada jemaat Tesalonika? Karena keadaan di jemaat Tesalonika itu yang sedang dalam kurang baik. Rasul Paulus itu meninggalkan jemaat yang dibangunnya di Tesalonika itu boleh dibilang mungkin belum puaslah untuk mendidik, memberitahu, memberi pengertian tentang Yesus Kristus. Karena apa? Karena di Tesalonika ini sedang anak-anak Tuhan itu sedang lagi diburu, lagi dianiaya, banyak yang ditangkepin. Ini yang terjadi di Tesalonika. Karena itu Rasul Paulus, ayo buru-buru dikeluarin dari Tesalonika supaya jangan ada di sana. Nanti kalau di sana dia ditangkap, dia dianiaya, akhirnya urusannya banyak yang terbengkelai lah. Jadi begitu Rasul Paulus pulang, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Tesalonika. Surat Tesalonika ini kalau kita baca itu isinya kebanyakan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menasehatkan. Menasehatkan tentang apa? Tentang kondisi jemaat Tesalonika. Banyak jemaat Tesalonika itu yang masih belum menguasai benar tentang kematian. Seperti yang nats kita baca, tentang kedatangan Tuhan. Tentang hal-hal yang harusnya anak-anak Tuhan pahami sebenar-benarnya. Ini yang Rasul Paulus tuliskan kepada mereka. Lalu gimana caranya surat Rasul Paulus itu bisa nyampe ke jemaat Tesalonika? Dulu belum ada JNE, bener kan? Si cepat juga nggak ada ya. Pos kota, kantor pos juga belum ada ya. Surat itu dibawa oleh Timotius dan oleh Silas. Rasul Paulus tulis, kemudian dia kasih ke rekan kerjanya, ke anak didiknya, bacakan di Tesalonika. Ini yang aku beritahu tentang hal-hal yang jadi pertanyaan, yang jadi pergumulan, yang jadi kegelisahan jemaat Tesalonika. Nah, kita akan bahas sedikit tentang firman Tuhan. Dari 6 nats yang ditulis, yang kita baca, yang sinode berikan, ada beberapa nasihat Rasul Paulus yang saya bisa singkat, kita juga bisa simpulkan menjadi beberapa poin. Poin pertama itu bahwa orang percaya akan dikumpulkan oleh Tuhan. Dikumpulkan dengan Tuhan. Semua orang percaya kita ini nanti akan dikumpulkan dengan Tuhan. Saya baca di ayat pertama tadi ya, ayat 13 tadi. Dikatakan seperti ini nih. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi jemaat Tesalonika pada saat itu, dia tuh nggak tahu orang yang meninggal itu seperti apa. Mereka berpikir mereka udah nggak bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang mereka kasih. Pasti mereka sedih, pasti mereka berduka. Kalau kita ditinggal orang yang kita sayangin, pasti sedih nggak kira-kira? Pasti sedih, pasti kita berduka. Mereka mungkin berpikiran mereka nggak bisa ketemu lagi dengan mereka-mereka ini. Ini yang pertama kali timbul yang mereka nggak ketahui. Banyak juga anak-anak Tuhan pada masa-masa kini yang nggak tahu masalah ini. Makanya saya pikir, ya ini boleh juga nih kalau saya bawa dalam tema di hari ini, saya boleh kasih tahu supaya ini bukan penghiburan loh buat kita. Bukan cuma penghiburan, tapi satu kebanggaan bagi anak-anak Tuhan. Mereka berpikir berasumsi seperti itu. Sebenarnya kalau kita meninggal ya, maaf nih, saya ngomong agak sedikit jauh. Biasanya kalau kita ngomong soal meninggal, umumnya kita takut. Takut nggak? Takut ya. Saya juga terkadang takut. Tapi seharusnya jangan pernah takut dengan kematian.
Ini Rasul Paulus mau kasih tahu, kalau kita meninggal, roh kita ada di mana? Kira-kira pergi kemana? Ke surga? Firdaus. Saya mau kesaksian dikit. Ada ipar saya, itu kena sakit kanker. Dia kena sakit kanker, kankernya kanker tisu. Kanker tisu itu beda dengan kanker yang lain. Maaf kalau kanker umpamanya payudara, dia kan berakar. Jadi kita tembak, kita kemo begitu aja atau kita cut, istilahnya cabut sama akar-akarnya selesai. Boleh bilang kita tinggal perawatan. Tapi kalau kanker tisu nggak bisa. Dia seperti tisu. Jadi dia bisa jalan ke sana, jalan kemari gitu, nggak bisa diam di satu tempat. Jadi walaupun di kemo, ditembak, itu nggak kena gitu. Sampai akhirnya dia masuk masa kritis. Istilahnya masa terminal dah. Waktu masa-masa terminal itu, masa kritis itu, istri saya selalu temenin adiknya ini. Jadi dia waktu terminal tuh cuman bisa tidur aja. Tidur pun seperti tidur orang pingsan atau tidur yang gak inget apa-apa. Panjang tidurnya. Sampai harus dibangunin atau sekali-sekali dia sadar, dia bangun. Nanti dia ngomong-ngomong, udah makan apa-apa segala macam, tidur lagi. Nah, pada saat dia sadar, dia ngomong, itu istri saya ada di situ. Dia ngomong begini sama istri saya, "Ceh, gua ada di pantai, Ceh. Gua di sono lagi ada di pinggir pantai. Itu pasirnya putih sekali. Lautnya tuh tenang sekali. Di sono kayaknya tenang deh. Cuman sepi, Ceh, cuman ada gua sendiri, nggak ada siapa-siapa. Di pantai itu seperti itu, Ceh. Gua kayaknya di sana seperti itu di pantai." Sekarang kira-kira kalau roh kita meninggal, kitanya meninggal, roh kita kira-kira ada di pantai seperti itu enggak? Di tempat yang tenang, di tempat yang dibilang damai, sepi, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Apa ada di situ? Hah? Nggak tahu ya. Ya kayaknya kita udah pernah ke Ancol, kayaknya nggak begitu ramai kali ya. Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya ingat kesaksian satu orang lagi. Ini jemaat Alberta. Saya lupa, saya pernah saksikan di sini. Ini jemaat Alberta, namanya Oma Erna, Tante Erna. Dia tuh kalau ibadah selalu duduknya di tempatnya sebelah kanan dan nggak pernah pindah. Satu kali pembantunya jatuh dari tangga. Kakinya keseleo atau retak, saya lupa. Jadi saya sama istri saya, kalau nggak salah sama Bugem sama satu orang lagi besuk ke sana. Waktu saya besuk ke sana, Bugem kelar doain ini, si Tante Erna ini mulai bersaksi sama saya. Dia bilang, Ade inget ya, surga itu nyata. Surga itu nyata. Jadi rupanya dia itu pernah dioperasi di salah satu rumah sakit di Kelapa Gading soal jantung. Saya nggak tahu dia di kateter atau dia dipasang ring. Jadi waktu di meja operasi itu dia meninggal. Waktu dia meninggal itu dia tahu, dia pindah, dia pergi, rohnya itu ada di satu taman. Tamannya itu dia bilang bagus sekali dek, indah sekali. Nyaman, tenang, damai sekali, pokoknya enak dah. Beda suasananya katanya. Habis itu dia bangun lagi. Saya nggak mau balik, sebenarnya saya lebih suka di taman itu. Saya begitu makanya begitu saya melek, saya hidup. Saya bilang, saya akan kasih tahu semua anak-anak saya, mantu saya, cucu saya, orang semua yang saya kenal. Saya mau bersaksi bahwa surga itu ada di sana, enaknya luar biasa. Nyaman, damai, tenang, pokoknya aduh nggak bisa ini dah, kita nggak, Oma sendiri nggak bakal pulang. Karena itu Oma bersaksi supaya adek tahu, ini benar-benar ada. Kira-kira roh kita, kalau kita nggak ada di taman seperti itu bukan? Ada nggak deh seperti ini? Ada ya. Kalau saya hanya berpatokan dari kata-kata Yesus. Dari kata-kata Yesus, dari mana? Waktu Yesus di kayu salib. Yesus di kayu salib kan sama berapa? Dua orang penjahat kan.
Yang satu penjahat itu dia tetap aja melecehkan Yesus kan. Tapi yang satu penjahat lagi dia bilang apa? Yesus, ingat aku ya waktu engkau kembali menjadi raja di sini. Yesus jawab apa? Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku ada dalam Firdaus. Firdaus itu apa? Saya cari lebih detil tentang Firdaus. Di situ dikatakan Firdaus itu merupakan satu tempat. Bisa dikatakan seperti sebuah taman. Di situ tempat yang menyenangkan. Tempat semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan, orang percaya kepada Tuhan berkumpul di situ. Di situ penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan saya lupa. Pokoknya sesuatu yang menyenangkan sekali. Dan di situ kita akan berkumpul bersama dengan Tuhan. Seperti yang Yesus katakan kepada penjahat itu. Karena itu di ayat 14 gak heran Rasul Paulus tulis seperti ini. Rasul Paulus katakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dianya siapa? Yesus. Jadi kalau kita meninggal kita ada di mana? Firdaus. Kumpulnya sama siapa? Sama Yesus. Sama Yesus. Ini saya bilang satu kepastian. Karena Yesus yang mengatakan sendiri kepada penjahat itu. Saudara percaya kalau saudara meninggal, rohnya ada di Firdaus? Amin. Pastilah. Pasti saya bilang. Soalnya apa? Kita pikir gampang aja, simpel aja. Ini yang dihukum salib sama Yesus, waktu disalib sama Yesus. Dia nih siapa nih? Penjahat kan? Sepanjang hidupnya kerjaannya apa? Jahat melulu. Dia bertobat, dia terima Yesus waktu kapan? Waktu terakhir disalib. Waktu dia disalib itu dia sempat turun lagi nggak? Gue buat baik dulu, gue buat bener. Gue mau bersaksi dulu buat untuk Yesus. Turun nggak? Enggak, langsung teit kan? Langsung mati. Orang yang seperti itu, Yesus bilang hari ini kamu sama saya ada di Firdaus. Dia yang sempat bertobat, dia yang percaya kalau Yesus akan kembali nanti, belum sempat buat baik lu dia. Belum sempat buat baik lu. Dia ada di taman Firdaus. Apalagi saudara dan saya yang sudah lebih mengenal Yesus, yang sudah bertobat, yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang kita percaya, kita yakini kalau Yesus itu akan datang kedua kali. Udah itu kita hidup, kita taat dengan firman Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira nanti sama-sama di Firdaus gak sama Tuhan? Sama. Saya katakan ini berita sukacita. Ini berita sukacita. Ini yang membanggakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini yang buat kita beda sama orang dunia. Karena itu Rasul Paulus, kamu jangan berpikir seperti orang dunia yang kalau udah mati gak ada pengharapannya, gak bisa berkumpul. Beda, anak Tuhan itu tempatnya beda. Anak Tuhan itu ada di Firdaus bersama dengan Yesus, akan dikumpulkan. Karena itu saya sering menyampaikan firman kalau dalam ibadah penghiburan. Saya biasa kalau dalam ibadah penghiburan orang yang meninggal, saya suka bilang, ingat ya saudara, hidup ini sebuah perjalanan dan hidup ini sebuah pilihan. Karena saya tahu yang dengerin saya khotbah itu bukan cuman anak-anak Tuhan. Pasti ada orang lain. Kenapa saya bilang hidup ini sebuah perjalanan? Karena semua orang, kita ini rame-rame, ini lagi jalan sama-sama menuju ke satu titik. Titik itu adalah
kematian. Nggak ada yang jalan nyimpang di sini, pasti ujungnya kematian. Kita ini nanti semua sampai pada kematian. Pasti. Saya katakan, kita nggak bisa lari dari kematian. Pasti kita sampai ke sana. Lalu saya bilang, karena itu saya katakan hidup ini sebuah pilihan. Pilihan apa yang dimaksudkan? Pilihannya adalah gimana nanti setelah kita mati. Apakah roh kita mau ada di dunia lain, di posisi lain, di tempat lain, atau roh kita mau ada bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Pilihan itu dimulai dari sekarang, saat kita nih masih hidup. Kita semua yang hadir di saat ini, kita beruntung, kita pilih jalan yang benar. Kita pilih Tuhan yang benar. Kita gak pernah ngedoain Tuhan supaya Tuhan diselamatin. Bahkan Tuhan udah menjanjikan kalau kita mati, kita bersama-sama dengan Dia di Taman Firdaus. Karena itu, nasihat pertama yang Rasul Paulus katakan dari nasihat ini, ketika kita tutup mata nanti, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Lalu nasihat yang nomor 2, dari apa yang Rasul Paulus sampaikan dalam 6 ayat yang kedua, kita bisa simpulkan bahwa semua orang mati yang percaya kepada Tuhan pasti akan dibangkitkan. Pasti akan dibangkitkan. Saya bacakan dulu ya, ayat selanjutnya, ayat 17 dan ayat 15 sampai 17. Saudara simak nih. Ini kukatakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita ini yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di ayat 15 dikatakan, ini kukatakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kenapa Rasul Paulus katakan hal ini? Ini yang jadi satu kegelisahan bagi jemaat di Tesalonika waktu itu. Ini yang jadi pikiran jemaat di Tesalonika. Mereka gak memahami dengan benar tentang orang-orang yang meninggal. Pikiran mereka begini, jadi kasihan dong orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka udah pada mati duluan. Lalu waktu sangkakala berbunyi, kita kan semua diangkat kan. Ketemu Yesus di awan-awan kemuliaan. Yang udah mati gimana? Orang biasanya kalau orang mati kan pasti kalau nggak dikremasi dia pasti dikubur kan. Nah yang udah dikubur dikremasi gimana? Apakah dia dibangkitkan? Masa tengkorak naik sih begitu? Menjemput Yesus. Ini yang ada dalam pemikiran mereka. Mereka nggak sadar akan sebenarnya nanti apa yang terjadi. Karena itu Rasul Paulus katakan, enggak begitu ceritanya. Kita ini nggak bakal mendahului mereka yang udah mati. Waktu Yesus datang, bunyi sangkakala itu disampaikan, Yesus datang, pertama kali mereka dulu yang dibangkitkan. Mereka berpikir tengkorak dong, bukan. Yang dibangkitkan rohnya. Allah memberikan tubuh kemuliaan yang baru, tubuh surgawi. Itu ada di dalam firman Tuhan. Cuman saya lupa, natsnya saya lupa, kalau apa saya nggak cantumkan. Itu ada. Ini yang akan kita miliki, ini saudara-saudara kita yang meninggal kayak
Bugam yang udah meninggal, Papi segala macam. Sangkakala bunyi, mereka duluan. Mereka duluan yang akan dibangkitkan sama Tuhan. Rohnya diberi tubuh kemuliaan yang baru. Bukan tubuh yang seperti kita seperti ini. Ini tubuh ini pasti akan hancur. Rasul Paulus bilang ini kemah di bumi. Udah hukumnya pasti akan hancur. Tambah lama tubuh ini juga pasti akan hancur. Saudara gak berasa semua? Saya dulu nih ganteng banget loh. Efeknya jauh amat. Ya sampai sekarang juga masih ganteng sih. Dulu saya nyetir satu hari, satu malam, masih gak berasa apa-apa. Sekarang nyetir 2-3 jam aja udah sakit pinggang. Ada gak yang berasa begitu? Duduk kelamaan, sakit pinggang. Kok udah bener juga ya, sama kayak gue katanya. Ini tubuh manusia, endingnya akan hancur. Tapi kita menyongsong Yesus di awan-awan kemuliaan bukan tubuh ini. Mungkin kalau saya gembrot, saya naiknya susah gitu. Tuhan berikan tubuh kemuliaan yang baru, itu yang terjadi sama kita. Karena itu dikatakan, nanti waktu sangkakala bertiup, kita semua yang mati dibangkitkan. Kita gak mungkin ngeduluin yang mati. Kita gak kayak biskota main dulu-duluan. Menghormati yang udah gak ada duluan. Tuhan bangkitkan mereka, kasih tubuh kemuliaan yang baru. Baru kita sama-sama menyongsong Yesus di awan kemuliaan. Ini kelebihan orang Kristen, ini kelebihan anak-anak Tuhan. Karena itu Rasul Paulus bilang, mati itu keuntungan buat kita. Karena kita dapat bonus yang seperti ini. Ini yang Rasul Paulus katakan. Jadi saudara berani gak menghadapi kematian? Berani gak? Tetap takut sih. Ya enggak lah. Kita udah tahu posisi kita udah tahu nanti apa yang akan terjadi dengan tubuh kita, dengan roh kita, dengan segala sesuatu nanti. Kita gak akan takut lagi ketika istilahnya Tuhan panggil kita, ayo pulang ke rumah. Tugas kamu udah selesai. Kita gak takut. Bahkan kita bangga, kita senang begitu kita sampai ke Taman Firdaus bertemu dengan Yesus. Saya tuh pengen tanya kalau bisa, aduh Tuhan, waktu Tuhan dirajam sakitnya seperti apa ya? Waktu Tuhan dimahkotai duri seperti apa ya? Kalau saya ketemu sama Petrus, saya pengen tanya, aduh Petrus, dulu kamu keras kepala amat ya. Dulu gimana kamu bisa jalan itu di atas air? Udah jalan kalau bego amat masih bisa tenggelam begitu. Banyak pertanyaan yang ingin saya tanya. Ketika kita kumpul di Taman Firdaus, ini sesuatu hal yang menyenangkan buat kita. Membanggakan bagi anak-anak Tuhan. Cuma masalahnya, kapan itu sangkakala berbunyi? Kapan sangkakala itu ditiup oleh malaikat Tuhan? Kapan saudara-saudara? Nggak ada yang tahu. Sangkakala itu ditiup oleh malaikat Tuhan ketika Yesus selesai membuka meterai yang ketujuh. Kita counter check dengan kitab Wahyu. Saya bacakan supaya saudara tahu. Dalam Wahyu 8 itu dikatakan begini, ayat 1-2 dulu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, jadi ada 7 meterai, ini meterai yang terakhir. Gulungan kitab yang dimeteraikan ada 7. Maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Sorga diam kira-kira setengah jam. Cuman saya nggak tahu, saya nggak berani menafsirkan. Setengah jam di surga itu apakah sama dengan setengah jam di bumi? Karena ada firman Tuhan bilang 1 hari di surga 1000 tahun di bumi. Diam. Waktu Yesus buka meterai yang ketujuh itu surga sunyi senyap. Lalu dikatakan begini di ayat 2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan 7
Jadi ada berapa sangkakalanya? Ada 7. Saya loncat ke ayat yang ke-6 sampai 9. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur dengan darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rerumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilempar ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ayat selanjutnya itu menceritakan tentang ke-7 malaikat itu meniup sangkakala. Malaikat ketiga tiup sangkakala, kejadiannya begini. Malaikat keempat meniup sangkakala, kejadiannya begini. Terus sampai malaikat ke-7. Nanti saudara boleh baca kitab Wahyu melanjutkannya. Nah, pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, kira-kira itu sangkakala yang keberapa yang ditiupkan? Karena ini ada 7 sangkakala. Kira-kira yang keberapa? Kemungkinan besar yang terakhir. Saya pun berpikir begitu. Kemungkinan besar sangkakala yang terakhir. Saudara sudah pernah dengar suara sangkakala? Pernah ya? Saudara tahu kalau sebenarnya di bumi ini udah pernah terdengar suara sangkakala? Tahu nggak? Ini berita sempat viral loh. Kejadiannya 10 tahun yang lalu. Saya udah tahu ini udah lama loh. Saya mau membawakan ini dalam sebuah khotbah, pengen tak kasih tahu ke jemaat. Cuman saya gak ketemu materinya, baru kali ini ketemu. Maksudnya materi yang untuk diomongin bisa disampaikan. Ini udah pernah terjadi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Jadi ini sangkakala, suaranya kedengarannya di langit. Pertama kali kalau nggak salah di Eropa. Dari Eropa itu dia jalan kalau nggak salah ke Amerika, ke Kanada, terus dia jalan suara itu. Ada kedengeran ke Australia, terus ke terakhir pokoknya sampai Malaysia, sampai Indonesia. Di Bali pun pernah mendengar suara sangkakala ini. Kok Wayan tolong. Ini yang sempat saya rekam, banyak di YouTube. Saudara bisa cari. Ini di Kanada. Sejumlah warga di Amerika Serikat, Jerman, Australia hingga Kanada mendengar fenomena misterius tersebut yang sebetulnya sudah terjadi selama beberapa tahun belakangan. Tak sedikit yang mengatakan suara menyeramkan itu adalah trompet sangkakala Tuhan ataupun berasal dari peradaban alien. Benarkah? Ada banyak teori dan penjelasan ilmiah fenomena tersebut. Ilmuwan dari Geological Survey Amerika Serikat mengatakan bahwa itu bisa jadi gempa bumi kecil di bawah permukaan bumi yang memang bisa memancarkan suara yang berasal dari pecahan kerak bumi. Selain itu, David Hill juga berpendapat suara tersebut bisa saja terpancar dari meteor. Pendapat berbeda disuarakan oleh tim dari program riset pemerintah Amerika Serikat High Frequency Active Auroral Research Program menyatakan suara itu berasal dari pengaruh dari lini daya listrik, radiasi elektromagnetik, tekanan tinggi gas, dan jalur komunikasi perangkat nirkabel. Namun demikian, NASA berpendapat itu bisa jadi merupakan emisi suara dari planet bumi itu sendiri. Badan Antariksa Amerika Serikat ini menganalogikan seperti suara penerbangan pada film science fiction. Pada akhirnya, suara tersebut masih menjadi misteri hingga kini, karena para ilmuwan belum bisa memberikan jawaban tepat atas fenomena alam yang terjadi. Pada akhirnya, suara ini nggak bisa diketahui dari mana. Sains nggak bisa, teknologi nggak bisa, NASA nggak bisa, otak manusia nggak bisa menjelaskan dari mana suara sangkakala di langit itu. Ini yang ingin saya sampaikan.
Suara sangkakala itu pernah ada. Saya nggak tahu apakah ini benar suara sangkakala yang ditiup oleh malaikat Tuhan. Atau bukan, atau karena sesuatu. Saya nggak berani bicara seperti apa. Cuman saya mau sampaikan, saya mau kasih tahu di sini, suara sangkakala itu nanti seperti itu. Saya berharap ketika kita dengar suara sangkakala itu, kita lihat ke langit, oh Tuhan Yesus datang turun kedua kalinya. Lalu kita semua orang-orang yang percaya mulai terangkat sama-sama menyongsong Yesus di awan-awan kemuliaan. Jangan sampai begitu kita terangkat, kita nengok, itu si ketinggalan, ya dia nggak. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Cuma yang pasti nasihat Rasul Paulus yang kedua, itu kita pasti dibangkitkan sekalipun kita udah mati. Lalu yang ketiga, nasihat yang ketiga, kita harus siap-siap, harus siaga. Di ayat 18 itu dikatakan seperti ini. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkan bukan sekedar hiburkan, bukan sekedar kasih tahu, kasih ini loh yang Rasul Paulus nasihatkan. Bukan cuma itu, Rasul Paulus menyampaikan ini semua supaya mereka jemaat di Tesalonika itu semuanya bisa siap-siap. Tetap siap-siap menanti kedatangan Yesus. Bagaimana caranya sih kita siap-siap menanti kedatangan Yesus? Kalau kita jeli, kalau kita belajar, Yesus sendiri udah kasih tahu caranya. Waktu Yesus masih hidup. Dengan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dia mau menyongsong mempelai Tuhan, tapi mempelainya itu nggak tahu datangnya kapan. Nggak bilang besok ya jam sekian, atau lusa gua sampai jam sekian. Nggak ada. Itu 10 mempelai nggak ada yang tahu. Ini kita bisa ibaratkan 10 orang anak Tuhan. Yang 5 bodoh, 5 ini bijaksana. Yang bodoh itu ketika dia menantikan Tuhan, dia nggak siap-siap. Dia nggak siap-siap. Tapi yang lebih bijaksana ini, dia siap-siap. Dia nggak pernah mati pelitanya. Dia selalu punya minyak menghidupkan pelita. Itu sama aja Tuhan ajarin. Ingat ya, jangan sampai mati pelita kamu. Jangan sampai roh Tuhan hilang. Jangan sampai roh Tuhan itu habis. Jangan sampai iman percaya kita itu habis. Jangan sampai iman percaya kita kepada Tuhan, fokus kita kepada Tuhan itu hilang. Jangan sampai kita tuh terlena dengan kehidupan dunia ini, dengan hal-hal yang kelihatannya mengasihkan, tapi kita gak pernah fokus kepada kedatangan Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Ini kita harus selalu bersiap siaga sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam setiap hal, dalam setiap langkah, dalam hal apapun yang kita lakukan, fokus kita selalu kepada Tuhan. Saudara mau siap-siap untuk Tuhan? Amin ya. Kalau nggak bilang amin juga takut. Amin. Karena apa? Karena kematian adalah keuntungan. Hidup anak-anak Tuhan udah adalah hidup yang paling menyenangkan. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan di siang hari ini. Bapa, bukan satu hal kebetulan kalau Bapa berfirman kepada kami tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau di siang hari ini kami boleh mendengarkan firman bahwa sebagai anak-anak Tuhan kami gak perlu takut dengan kematian. Karena kami adalah orang-orang yang spesial, yang percaya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Kalau kami mati, kami berkumpul dengan Yesus di Taman Firdaus. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan di Taman Firdaus. Kalau kami sempat dikuburkan sebelum Yesus datang kedua kali, dan ketika Yesus datang kedua kali, kami pun akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kami yang sudah meninggal akan dibangkitkan terlebih dahulu dengan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi yang Allah berikan kepada kami.
Itu adalah satu yang besar bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena itu gak heran kami bisa mengerti kalau Rasul Paulus katakan kematian bagi orang-orang percaya adalah satu keuntungan. Adalah satu keuntungan. Karena kami telah menjadi anak yang spesial di hadapanmu. Karena itu, lewat firman yang kami dengarkan di siang ini, Tuhan menginginkan kepada semua anak-anak yang mendengarkannya selalu siap, selalu siaga untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan sampai kita bisa tertinggal. Karena Allah begitu mengasihi kita. Yesus begitu menyayangi kita. Tuhan gak mau lewat pengorbanan yang telah dilakukan, lewat anugerah keselamatan yang diberikan, kita menyia-nyiakannya. Sehingga kita kelak tertinggal dalam dunia ini. Bapa, sekali lagi terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengerti dan kami sungguh bangga menjadi anak Tuhan. Dan kami tidak takut menghadapi kematian yang menyenangkan itu. Terima kasih Bapa. Ya Allah Roh Kudus, meteraikan dalam loh hati kami paling dalam. Terus ingatkan dan terus gaungkan di sepanjang sisa hidup kami ini. Kalau kami harus selalu siap siaga menyambut kedatangan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin.